من قبلك وأنا اليوم انا هو كان في شيء عندي انا بطلع اهم شيء. Sosok yang dulu dijuluki preman Arab itu kini membuat dunia terkejut. Bukan karena aksinya di lapangan, tapi karena pengakuannya yang mengguncang istana. Ia berkata dengan nada serius, "Aku sudah bilang dari awal, jangan pernah main-main dengan orang Indonesia." Kalimat itu kini menjadi perbincangan panas di seluruh Timur Tengah. Ribuan supporter berbaju merah hitam datang dari berbagai penjuru. Mereka tidak membawa senjata, hanya suara dan tekad yang tak bisa dibungkam. Di tengah teriknya gurun pasir, teriakan mereka menggema, "Hidup Indonesia! Jangan injak harga diri kami!" Kalimat sederhana itu kini menjadi legenda, menggema di seluruh Timur Tengah. Di balik kisah besar itu, muncul satu nama yang membuat heboh media Arab Saudi, Ali Al-Bulaihi. Dulu ia dikenal sebagai pemain keras, dijuluki preman lapangan hijau. Tapi siapa sangka, justru ia yang paling membela Indonesia ketika bangsa lain memilih diam. Sosok yang dahulu ditakuti di lapangan kini berdiri di sisi kebenaran. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Al-Bulaihi mengungkapkan hal mengejutkan. Ia berkata bahwa sejak awal ia sudah memperingatkan pihak keamanan di Arab Saudi agar tidak mempermainkan supporter Indonesia. "Mereka bukan bangsa yang mudah ditindas," ujarnya dengan tegas. Namun, peringatan itu dianggap angin lalu. Salah satu petugas bahkan menertawakannya sambil berkata, "Ini Arab, bukan Indonesia. Tak ada yang berani melawan di sini." Tapi hari itu, sejarah berkata lain. Udara jeda mencapai 38 derajat, panas menyengat, dan ribuan WNI berdiri di depan stadion. Mereka membawa tiket resmi, tapi justru dihalangi masuk. Pintu-pintu stadion ditutup tanpa alasan jelas. Gate A, lalu D, lalu F, semuanya ditolak. Mereka berputar-putar tanpa kepastian di bawah matahari gurun yang membakar kulit. Salah satu saksi, Feb Cerina, mahasiswa Indonesia di Jeddah, menggambarkan situasi itu penuh kepedihan. "Kami punya tiket resmi, tapi ditahan berjam-jam. Ada yang hampir pingsan karena panas," ujarnya. Namun di tengah ketidakpastian itu, satu suara lantang muncul dari kerumunan. "Jangan diam saja, ini hak kita. Kita supporter resmi Indonesia." Kalimat itu memicu ledakan emosi. Ratusan supporter mulai mendorong pagar baja. Polisi kewalahan. Suara nyanyian, "Indonesia! Indonesia!" menggema keras menembus udara panas. Dalam beberapa menit, barikade besi itu roboh. Para petugas bersenjata hanya bisa mundur, tak menyangka menghadapi massa seberani itu. Supporter Indonesia akhirnya masuk stadion hanya 5 menit sebelum laga dimulai. Momen itu menjadi simbol bahwa bangsa ini tidak akan diam bila dihina. Mereka datang bukan untuk cari masalah, tapi untuk membela kehormatan Garuda yang sedang berjuang. Pertandingan berjalan sengit. Timnas Indonesia menghadapi tekanan besar, bukan hanya dari Arab Saudi tapi juga dari Irak. Namun yang paling menyulut kemarahan bukan lawan di lapangan, melainkan wasit asal Cina bernama Manning. Keputusan-keputusannya begitu berat sebelah. 2 kali pelanggaran jelas terhadap Kevin Dick dan Ula Romeni di kotak penalti, tapi tidak digubris. Saat pemain Irak menendang bola setelah peluit, ia hanya memberi peringatan ringan. Kemarahan pun meledak di tribun. "Wasit curang! Takut tekanan!" teriak ribuan supporter. Sebuah botol air mineral melayang ke lapangan. Media Arab langsung bereaksi. Jurnalis Nawaf Al-Aki menulis di X, "Fans Indonesia melempar botol ke arah wasit. Bagaimana bisa mereka membawa botol ke dalam stadion?" Namun, alih-alih dihujat, banyak warganet dari Timur Tengah justru membela Indonesia. "Kalau aku di posisi mereka, aku akan lakukan hal yang sama," tulis seorang pengguna asal Mesir. "Ini bukan soal sepak bola, ini soal martabat." Ali Al-Bulaihi kembali jadi sorotan. Dalam konferensi pasca laga, ia menegaskan, "Aku sudah bilang, jangan main-main dengan bangsa itu. Mereka datang dengan niat baik, tapi jika dihina, mereka akan berdiri melawan." Ucapannya menggema ke seluruh media Arab. Pernyataan itu membuat kontroversi besar. Sebagian jurnalis menuduh Al-Bulaihi berlebihan memuji bangsa lain. Namun di sisi lain, Raja Salman bin Abdul Aziz justru berkata hal serupa dalam rapat tertutup. "Aku malu," katanya pelan. "Aku kira mereka hanya supporter biasa. Tapi ternyata mereka memiliki nyali luar biasa. Mereka tidak takut siapapun." Ucapan itu bocor ke publik dan menjadi viral. Media besar seperti Al Jazeera, Arab News, dan Middle East Monitor memberitakannya dengan tajuk, "Raja Arab akui keberanian bangsa Indonesia." Dunia pun mulai melihat Indonesia dengan cara baru, bukan sekadar negara sepak bola berkembang,
tapi bangsa dengan semangat juang yang tak tergoyahkan. Seorang kolumnis asal Qatar menulis dengan tajam, jika Arab dikenal dengan kekuatan minyak, maka Indonesia dikenal dengan kekuatan semangat. Tak ada yang bisa menandingi keberanian mereka saat harga diri diinjak. Artikel itu dibaca jutaan kali dalam sehari. The Guardian dan Marca dari Eropa turut mengulas peristiwa itu. Mereka menulis bahwa supporter Indonesia adalah fenomena langka, gabungan antara fanatisme, nasionalisme, dan keberanian sejati. Tidak sekadar penonton, tapi penjaga kehormatan bangsa. Federasi sepak bola dari beberapa negara bahkan mengirim surat ke FIFA, meminta agar keamanan supporter Indonesia lebih diperhatikan di event internasional. Mereka bukan penonton biasa, tulis salah satu perwakilan federasi. Mereka simbol keberanian bangsa. Jose Mourinho pun berkomentar dalam sebuah wawancara, itu bukan kerusuhan, itu ekspresi cinta pada negara. Mereka gila, tapi dalam arti yang positif. Sementara Jurgen Klopp tersenyum saat ditanya, saya melihat videonya. Mereka luar biasa. Dunia butuh fans seperti itu. Di tanah air, rasa bangga membuncah. Tagar nyali Garuda mendunia menjadi trending nomor 1 di berbagai platform. Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri memberikan apresiasi kepada seluruh WNI yang hadir di Jeddah. Mereka dianggap telah menunjukkan semangat nasionalisme sejati di luar negeri. Ali Al-Bulaihi sendiri kini tak lagi membela timnas Arab Saudi. Namun ia justru dihormati oleh banyak rakyatnya. Dalam unggahan terakhirnya di media sosial, ia menulis kalimat yang membuat banyak orang terdiam. Aku dulu pikir keberanian hanya milik kami. Tapi ternyata, ada bangsa lain yang jauh lebih berani. Meski ada sebagian yang mengkritik tindakan supporter Indonesia karena pelemparan botol, mayoritas warga Arab justru mengaku kagum. Kami sudah terbiasa menghadapi fans Mesir, Suriah, bahkan Iran, tapi belum pernah melihat semangat seperti orang Indonesia. Tulis salah satu komentator olahraga Arab malam itu, nama Indonesia mendunia. Suara supporter Garuda menggema hingga ke ruang berita internasional. Bendera merah putih berkibar bukan karena kemenangan skor, tapi karena kemenangan hati dan keberanian. Para analis sepak bola menyebut peristiwa itu sebagai titik balik. Bahwa di era modern ini, dukungan supporter bisa menjadi simbol diplomasi tanpa kata. Dunia melihat, Indonesia bukan bangsa kecil, tapi bangsa dengan nyali besar dan sejak hari itu, satu kalimat menjadi legenda baru. Jangan pernah remehkan bangsa yang punya semangat sebesar Garuda. Mengalun pelan, bendera merah putih berkibar di padang pasir, dan suara ribuan supporter terdengar bersatu. Indonesia, tanah airku, tak akan pernah mundur. Seketika suasana media Arab memanas. Nama Ali Al-Bulaihi langsung menempati posisi teratas dalam daftar trending di platform X. Ribuan komentar bermunculan, sebagian besar tidak percaya bahwa pemain sekeras dia justru membela bangsa lain. Namun bagi Al-Bulaihi, ia tidak sedang mencari sensasi. Dalam wawancara lanjutan, ia menegaskan, aku berbicara bukan untuk popularitas. Aku berbicara karena aku melihat ketidakadilan nyata. Mereka, orang Indonesia, diperlakukan tidak adil di tanah kami sendiri. Ucapannya membuat banyak orang terdiam, beberapa media bahkan menggali lebih dalam alasan di balik keberaniannya berkata seperti itu. Salah satu reporter dari Al Riyadh menyebut bahwa Al-Bulaihi sempat menyaksikan sendiri bagaimana supporter Indonesia dipersulit masuk stadion. Ia melihat bagaimana para petugas memindahkan rombongan pendukung Garuda dari satu pintu ke pintu lain.